Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun sahabat otak-atik ilmu berada. Kembali lagi bersama saya, Wenti Ayu Sunario. Kali ini saya akan memberikan contoh-contoh tentang perencanaan dari sebuah pesan bisnis. Ya. Nah, di sini, yang pertama saya akan menyajikan tentang pesan bisnis secara informal, ya. Informal namun menggunakan atau pemilihan medianya adalah menggunakan surel atau email. Di sini contoh kasusnya adalah, eee YTH Ibu Siska ya, tertulis seperti itu. Saya baru saja kembali dari liburan yang menyenangkan di Semarang. Akan tetapi pagi ini saya menyadari bahwa sepatu kulit warna hitam kesayangan saya hilang karena saya memakai sepatu tersebut di Semarang. Saya kira saya meninggalkan sepatu saya di Pandanaran Hotel. Tolong periksa apakah sepatu saya ada di kantor tempat barang-barang hilang. Dan tolong beritahu saya apabila Anda telah menemukan sepatu saya yang hilang tersebut. Nah, di sini ada diperlukan sebuah penegasan dalam sebuah pesan ya, 5W1H. Karena mungkin ini menggunakan email, jadi eee, di sini ada beberapa pertanyaan atau poin yang tidak perlu disampaikan karena, keduanya sudah saling beberapa kali berkirim email. Jadi sudah, saling menyimpan, kontak emailnya masing-masing dan sudah mengetahui begitu ya. Atau mungkin untuk mempermudahnya di bawahnya bisa diberi, tertanda begitu ya, atau mungkin siapa yang mengirimkan email ini. Jika mungkin, belum saling sering berkomunikasi melalui email atau menggunakan email yang lain yang belum dikenal atau email temannya dan lain sebagainya. Nah, di sini informasinya sudah, tersampaikan apa yang hilang, ternyata di sini adalah sebuah sepatu begitu ya. Lalu sepatu tersebut sepatu kulit warnanya hitam. Siapa yang kehilangan? Nah, kehilangan adalah si X ya, si X ini. Kapan tinggal di Hotel Pandanaran? Pada saat liburan, tentunya mereka sudah saling mengetahui kapan mereka, mengadakan liburan tersebut di Hotel Pandanaran. Nah, di mana kamar nomor berapa, mungkin ini juga sudah disepakati bersama bahwa, apa, sudah diketahui di mana, kamar yang, dipakai atau di-booking pada saat liburan satu kantor, mungkin seperti itu ya. Dan bagaimana cara memberitahunya? Cara memberitahunya disampaikan melalui sebuah email begitu ya. Nah, yang kedua ada, pesan bisnis formal atau tertulis ya. Di sini, pesan bisnis formal secara tertulisnya, saya mencontohkan menggunakan saluran media berupa surat gitu ya, surat, resmi. Nah, ini contohnya adalah kepada YTH, Bapak Ibu dosen FIAUB. Dengan hormat, sehubungan dengan upaya untuk membangun database dosen terkait pemetaan kompetensi dan minat dari seluruh dosen FIA jurusan administrasi bisnis, maka jurusan administrasi bisnis mengirimkan kepada Bapak Ibu formulir peta kompetensi terlampir untuk diisi dan diserahkan kepada staf jurusan administrasi bisnis paling lambat hari Jumat 21 Februari 2014. Demikian surat pemberitahuan kami, atas perhatian disampaikan terima kasih. Nah, ini contoh surat resmi, jadi siapa yang mengirim pesan, ternyata yang mengirim pesan adalah mungkin bagian staf jurusan administrasi bisnis ya. Lalu kita kan karena di sini tidak melihat nih, tertandainya siapa begitu. Lalu, di sini ada tujuannya, tujuannya adalah untuk menyampaikan bahwa akan ada, pemetaan kompetensi begitu ya untuk, apa nih, pemetaan kompetensi dan minat dari seluruh dosen begitu ya, peminatannya apa, kompetensi masing-masing dosen itu apa, untuk membangun database dosen. Nah, di sini juga sudah ada pelengkapnya ya atau data dukungnya terlampir. Di sini pasti akan ada lampiran berupa formulir peta kompetensi gitu ya. Dan kapannya paling lambat ini ada ya. Jadi kapan juga
Owen juga sudah terjawab ya. Nah, kemana akan, mengirim lampiran tersebut yang sudah diisi ada diserahkan kepada staf jurusan administrasi bisnis ya. Jadi surat ini jelas dan mudah dipahami gitu ya. Dan yang ketiga ada contoh pesan bisnis promosi produk ya menggunakan saluran media cetak elektronik nih. Nah ini contohnya ya. Ada sebuah iklan ya dari, perusahaan otomotif begitu. Kini beli kendaraan Isuzu ya, hanya dari rumah saja. Jadi intinya karena sedang pandemi maka, mereka mempromosikan, produk mereka dan memudahkan konsumen atau user atau pembeli itu, dimanjakan hanya cukup dengan melalui klik saja begitu ya dan tidak perlu datang ke, eee dealer secara langsung begitu. Nah, ini ada tahapan-tahapannya secara jelas disampaikan. Hubungi sales kami ya. Silakan menghubungi sales melalui telepon atau WhatsApp. Kami akan mengirimkan brosur dan surat penawaran melalui email atau WhatsApp. Jadi mudah ya. Nanti setelah dikirimkan, lalu ada booking order ya. Mungkin di sini akan ada formulir booking atau kode bookingnya dan terjadi negosiasi via telepon atau WhatsApp dan akan mengirimkan kelengkapan dokumen tersebut, baik untuk kredit maupun cash begitu ya, via email ataupun WhatsApp. Nah, serta, invoice atau transfer down payment-nya ke rekening PT Astra International Tbk Isuzu. Nah, setelah itu, tahap ketiga adalah delivery unit. Unit itu atau kendaraan tersebut, siap diantar ke alamat yang dicantumkan oleh konsumen atau user ya. Artinya di sini sangat mudah dan, sesuai dengan, kondisi saat ini bahwa semua serba digitalisasi dan juga semua sudah lebih praktis dan di masa pandemi maka membeli kendaraan cukup dari rumah saja begitu ya. Semua, apa yang diminta informasi oleh si, calon konsumen atau user itu bisa disampaikan melalui email maupun WhatsApp ya, seperti yang sudah disajikan dalam media promosi tersebut ya atau media promosi ini, begitu ya. Di sini ada slogannya, Astra Isuzu tetap melayani pembelian kendaraan untuk kebutuhan bisnis dan keluarga Anda dengan proses yang mudah, cepat, dan terpercaya, gitu ya. Jadi ini adalah contoh yang efektif dan efisien untuk sebuah promosi pesan bisnis yang disampaikan melalui media cetak dan digital atau sosial media gitu. Nah, untuk perencanaan pesan bisnis ini dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian sebuah tujuan dari organisasi maupun kelompok secara menyeluruh ya, dan merupakan salah satu faktor keberhasilan komunikasi ya, baik itu dalam sebuah lingkup kelompok, organisasi, komunitas maupun perusahaan gitu ya. Dan untuk mencapai komunikasi yang efektif tentunya diperlukan untuk apa? Sebagai sebuah kunci dari keberhasilan dalam penyampaian pesan. Dan tentunya proses penyusunan pesan bisnis ini menjadi sebuah faktor utama yang sangat penting, di mana ketika kita mampu menyusun kalimat yang efektif, efisien, dengan proses pengorganisasian dan penyusunan pesan bisnis yang baik, maka menjadi mudah untuk pesan yang akan kita sampaikan berhasil, gitu. Itu, yang dapat saya sampaikan tentang contoh-contoh pesan bisnis. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan, terus, belajar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di, video-video selanjutnya di Otak-Atik Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.